Demonstrasi menentang Undang-Undang Cipta Kerja digelar di depan gedung DPR RI Jakarta. Massa buruh menuntut pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja dan kenaikan UMP di berbagai daerah karena kenaikan harga pokok tidak sebanding dengan kenaikan upah mereka. Menurut koordinator aksi, 3.000 buruh mengikuti aksi demonstrasi siang ini. Demonstrasi menyebabkan jalan di depan DPR RI macet. Komnas HAM memeriksa Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin angin terkait keberadaan kerangkeng manusia di kediamannya. Dalam pemeriksaan itu, Komnas HAM membawa sejumlah bukti terkait dugaan perbudakan modern dan korban tewas dalam kerangkeng tersebut. Komnas HAM ingin memberikan kesempatan kepada terbit rencana untuk menjelaskan soal kerangkeng manusia di rumahnya. Komnas HAM telah menyiapkan sejumlah pertanyaan, salah satunya terkait dugaan ribuan manusia yang pernah disekap di kerangkeng itu. Bahkan 3 diantaranya meninggal dunia. Hasil pemeriksaan akan dijadikan bahan untuk diuji kembali dengan beberapa ahli seperti ahli TPPU dan perbudakan modern sebelum akhirnya menerbitkan rekomendasi atas kasus ini. Setelah menjalani perawatan akibat kecelakaan sepeda, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah kembali bekerja. Pagi tadi Ganjar meninjau kesiapan RSUP Dr. Karyadi menghadapi gelombang ketiga COVID-19. Lengan kanan Ganjar nampak dibalut perban. Ganjar Pranowo mengalami kecelakaan saat bersepeda pagi bersama rekan-rekannya Minggu kemarin. Saat itu Ganjar sedang meninjau bekas kebakaran relokasi Pasar Johar, Semarang. Ganjar terjatuh akibat bersenggolan dengan sesama pengendara sepeda dalam rombongannya. Kemudian Ganjar langsung dilarikan ke RSUP Dr. Karyadi Semarang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah mobil sedan hangus terbakar usai menabrak separator busway di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat dini hari tadi. 2 orang yang berada di dalam mobil tewas lantaran tak sempat menyelamatkan diri. Kobaran api dengan cepat melahap habis sebuah mobil sedan dengan nomor polisi B1102NDY di Jalan Gunung Sahari, Senen, Jakarta Pusat dini hari tadi. Saksi mata menyebut insiden bermula saat mobil berpenumpang 2 orang ini melaju kencang dari arah Salemba menuju Ancol, Jakarta Utara. Tiba-tiba sedan ini hilang kendali hingga menabrak separator bus Transjakarta dan mengeluarkan percikan api. Besaran kobaran api serta kondisi pintu mobil yang terkunci membuat warga kesulitan menyelamatkan kedua penumpang. Langsung balik kepalanya, langsung keluar percikan dari arah depan mobil. Kita dari seberang langsung mengambil bagaimana supaya mematikan api. Nah, ternyata udah nggak bisa. Kita mencoba buka pintu mobil, nggak bisa. Udah api udah besar. Berarti bisa lagi kita tolong karena pintunya terkunci. Usai api berhasil dipadamkan, petugas sempat kesulitan mengevakuasi jenazah kedua korban dari dalam mobil. Kurang lebihnya 30 menit sebenarnya udah bisa, cuman karena tadi agak lengket jadi agak sedikit susah untuk mengangkatnya, memang harus perlu hati-hati, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kedua jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sementara kendaraan yang terbakar dievakuasi ke unit Laka Lantas Satwil Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Polisi menangkap predator anak yang merupakan pelatih futsal di sebuah sekolah di Bogor, Jawa Barat. Pelaku yang berinisial G ditangkap di rumahnya di wilayah Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Pelaku berinisial G diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah anak yang menjadi anak didiknya. Namun polisi masih belum bisa melakukan tindakan secara hukum karena belum mendapat laporan fisik dari para korbannya. Kepada polisi, pelaku mengaku telah mengirimkan sejumlah pesan melalui sosial media untuk memenuhi hasratnya. Pelaku mulai melakukan aksi bejatnya kepada muridnya sejak tahun 2019 lalu atau sekitar 3 tahun silam. Jika terbukti, G dapat dijerat pasal berlapis. Selain Undang-Undang ITE, pelaku dapat dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Ini masih dalam proses pemeriksaan pengembangan. Tapi sementara ini kami masih mengembangkan dari hasil ITE-nya dan pornografinya. Dan izin dan itu si korbannya ini semua anak didiknya futsal semua? Ya, korbannya anak-anak didiknya di tim futsal. Dan itu korbannya sudah berapa lama sih beroperasi dia melakukan hal tersebut? Sudah berapa lama? Dari tahun 2019 ya.
2019. Pak, kenapa nggak dijerat dengan undang-undang perlindungan anak kalian? Untuk ke arah sana, kita sedang mengembangkan dari pemeriksaan yang bersangkutan. Karena kami juga harus mengamankan identitas dari si korban. Karena korban ini semuanya adalah anak-anak, sehingga kami terus berkoordinasi dengan pihak TP2A dari Kabupaten Bogor dalam rangka memitigasi si anak tersebut supaya tidak terjadi. Polisi menyerahkan 11 pemerkosa anak berusia 15 tahun di Kabupaten Nagan Raya Aceh ke Jaksa Penuntut Umum. Penyidik turut menyerahkan sejumlah barang bukti kasus pemerkosaan yang terjadi Desember tahun lalu. Penyidik Satreskrim Polres Nagan Raya Aceh menyerahkan 11 tersangka kasus pemerkosaan seorang anak perempuan berusia 15 tahun ke Kejaksaan Negeri Nagan Raya. Penyerahan 11 tersangka dilakukan langsung oleh Kasatreskrim Polres Nagan Raya AKP Mahfud yang diterima Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Nagan Raya. Penyerahan 11 tersangka pemerkosa dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Selain 11 tersangka yang diserahkan hari ini, sebelumnya polisi telah menyerahkan 3 tersangka pemerkosa dengan total pemerkosa sebanyak 14 orang. Ini kan penyerahan yang kedua. Penyerahan yang pertama yang anak di bawah umur tahan 7 hari tambah 8 hari. Sudah serahkan dan sudah putusan. Sedangkan ini kan penyerahan yang kedua, 11 orang. Selanjutnya dari Polres, dari proses penyidikan sudah selesai, serahkan ke JPU. Cuma kami dari Polres melakukan pengawalan ke JPU, selanjutnya dari JPU kita lakukan sama-sama JPU kita lakukan pengawalan ke LP. Penyerahan tersangka beserta barang bukti guna untuk dititipkan ke Lapas Kelas 2B Melabuh Aceh Barat dan selanjutnya mengikuti persidangan. Terhadap 2 berkas yang 6 dengan 3 orang, yaitu pasal 50 tentang kanun, kemudian yang 2 adalah pasal 47 tentang kanun. Pada bulan Desember tahun lalu, seorang anak perempuan berusia 15 tahun di Kabupaten Nagan Raya Aceh diperkosa 14 pria di sebuah kafe. Selain diperkosa, korban juga disekap oleh pelaku selama 2 hari. Aksi bejat para pelaku terbongkar setelah korban berhasil pulang ke rumah dan menceritakan peristiwa tersebut ke ibunya. Saat ini korban mengalami trauma dan masih dalam pendampingan dari psikolog. Dari Kabupaten Nagan Raya Aceh, Afsah Ainus melaporkan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut bus pariwisata yang menewaskan 13 penumpang di Bantul, Yogyakarta. Polisi mendalami bukti-bukti terkait penyebab kecelakaan. Tim penyidik Polres Bantul meninjau lokasi kecelakaan bus pariwisata yang membawa rombongan pegawai konveksi di Bukit Bego Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Polisi mencari bukti penyebab kecelakaan yang menewaskan 13 penumpang dan 34 penumpang lainnya terluka. Polisi ingin memastikan apakah ada faktor cuaca, kontur jalan, kelalaian pengemudi atau ketidaklayakan kendaraan sehingga bus menabrak tebing dan terbalik. Sementara itu, sejumlah korban luka akibat kecelakaan masih menjalani perawatan di 3 rumah sakit, yakni RSUD Panembahan Senopati, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul, dan Rumah Sakit Nur Hidayah. Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul, belasan korban luka masih dirawat, sedangkan korban luka ringan telah diperbolehkan pulang. Pagi ini kita Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Bantul merawat 11 orang korban dari tragedi Bukit Bego, dan kondisi beliau-beliau ini alhamdulillah sudah membaik dalam kategori perawatan dalam kondisi luka ringan sampai sedang. Sebelumnya, bus pariwisata GA Trans menghantam tebing di sekitar Bukit Bego Imogiri Bantul, Yogyakarta Minggu siang kemarin. 13 penumpang meninggal dan 34 penumpang lainnya terluka. Bus membawa 42 karyawan pabrik konveksi asal Sukoharjo, Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas terkait kecelakaan ini, kami telah bergabung dengan Ketua Komite Nasional Kecelakaan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono. Selamat sore, Pak Suryanto. Selamat sore, Mbak.
Baik, Pak Suryanto, dari hasil olah TKP disebutkan tidak ada jejak pengereman di lokasi. Apa artinya, Pak Suryanto? Sebenarnya kita akan menemukan jejak pengereman 200 meter sebelum lokasi kecelakaan, Mbak. Cuman memang jejak pengeremannya pendek. Terus kemudian ya memang menjelang lokasi kejadian tidak ada jejak pengereman. Kita nggak tahu apakah benar-benar base-nya nggak bisa ngerem atau remnya kurang efektif. Lagi kita lakukan penelitian. Baik, selain itu apakah ada fakta baru lain yang ditemukan dalam olah TKP siang tadi, Pak? Ya, jadi dari olah TKP di tempat kejadian, kami sempat mewawancarai orang yang pertama kali menolong. Jadi para korban ini yang meninggal dan luka berat itu umumnya mereka terlempar keluar dari base. Nah, ini kami juga sedang menyelidiki kenapa kok mereka sampai terlempar keluar dari base. Itu yang akan kita fokuskan juga. Katakan kecelakaannya terjadi, apakah korban-korban tersebut perlu sampai terjadi fatalitas. Ini yang kita akan pelajari dan kita akan berikan rekomendasi. Tapi dari peninjauan lokasi tadi kita menemukan bahwa memang di daerah tersebut kemiringan atau turunannya cukup tajam dan cukup panjang. Nah, ini mungkin juga akan menjadi bahan untuk kita analisa di dalam menentukan apa penyebabnya dari kejadian ini. Artinya sejauh ini untuk penyebab pasti kecelakaan belum bisa diketahui, Pak? Belum, Mbak. Kita masih mengumpulkan bukti-bukti di lapangan dan kita akan besok teman-teman akan ke tempat perusahaannya untuk meminta roster dari perusahaannya mengenai penugasan dari pengemudi ini. Apakah pengemudi ini cukup mempunyai istirahat yang baik sebelum mengemudikan dan bagaimana roster atau schedule penugasan seminggu sebelum terjadinya kecelakaan ini. Nanti kita analisa bagaimana pengaruh dari kualitas istirahat terhadap masalah kecelakaan ini, apakah ada pengaruhnya atau tidak gitu. Baik, kami konfirmasi artinya untuk supir bus ini berasal dari perusahaan yang sama yang menyewakan bus pariwisata ini, Pak Suryanto. Iya. Disebutkan sebelumnya bahwa diduga pengemudi ini tidak mengetahui medan. Apakah sebelumnya memang pengemudi ini tidak pernah melewati wilayah ini sebelumnya? Kami belum tahu, Mbak. Kami baru akan besok ke tempatnya perusahaan ini untuk menanyakan hal itu. Baik, kalau untuk kondisi bus sendiri, Pak, apa yang ditemukan pada saat di lokasi kejadian? Di lokasi kejadian kita menemukan bahwa atap bus itu mengalami deformasi atau mengalami gepeng lah istilahnya, atau deformasi yang sangat sangat banyak atau deformasinya sangat parah, sehingga apakah ini juga berkaitan dengan menyebabkan para penumpang itu terlempar keluar. Jadi kita juga lagi mempelajari kenapa deformasinya begitu parah akibat dari benturan tersebut. Nanti kita akan melakukan analisa, mungkin hal ini juga akan menambah pengetahuan kita tentang kenapa fatalitasnya terjadi begitu fatal. Ya, tadi disebutkan kebanyakan korban meninggal ini karena terlempar dari dalam bus. Apakah kondisi dari kursi penumpang sendiri ini masih menempel di dalam bus, Pak? Saya lihat tadi kursi penumpang semua masih menempel di busnya, dan kita juga melihat di kursi-kursi busnya tidak ada sabuk pengaman. Itu dari faktanya yang kita lihat di lapangan. Baik, artinya untuk sabuk pengaman tadi disebutkan tidak ada atau ada minim kelengkapan sabuk pengaman di bis ini. Kami akan pelajari bagaimana regulasinya, terus bagaimana peringatan atau SOP dari pengemudi tersebut ketika sebelum bisnya berjalan. Apakah kalau ada mereka harus memakai atau seperti apa, SOP-nya seperti apa, nanti kita akan pelajari dari perusahaan tersebut. Baik, kapan rencananya pemeriksaan untuk pihak dari perusahaan penyewa bus pariwisata ini, Pak? Besok, Mbak.
Baik, Pak Suryanto mengingat bahwa supir bus meninggal dalam peristiwa ini, apakah ada potensi bahwa tetap akan dijadikan tersangka, Pak? Wah, itu kami tidak ikut-ikut, Mbak. Itu mungkin kewenangan dari kepolisian. Tapi yang penting bagi kami ke depan ini, kita ingin minta para pengelola bis pariwisata ini untuk tempat-tempat yang cukup ekstrim itu agar memang diyakinkan bahwa pengemudi-pengemudinya kompeten untuk melayani daerah-daerah tersebut. Jadi kita juga menginginkan kalau ada klasifikasi dari pengemudi, klasifikasi A, B, C itu. Kalau C itu mungkin mereka wisata di dalam kota, B itu di tempat-tempat yang datar, kalau A itu mungkin di tempat-tempat yang ada pegunungan atau naik turun, sehingga hal ini bisa mengurangi fatalitas ketika mereka melakukan perjalanan yang cukup ekstrim. Baik, Pak Suryanto, terakhir saya ingin kembali menegaskan apakah dari hasil temuan sementara di lapangan artinya bus ini masih dalam tanda kutip kondisi yang layak untuk beroperasi? Layak itu ada dua hal, Mbak. Secara administratif dan secara teknis. Nah, ini dua-duanya sedang kami pelajari. Untuk saat ini kami belum bisa menyampaikan apakah kondisinya layak atau enggak. Kami sedang mempelajari keadaan dari dokumen-dokumen yang ada dan kondisi dari bis tersebut. Baik, kami akan tunggu hasil investigasi lebih lanjut dari KNKT. Terima kasih Pak Suryanto Cahyono, Ketua KNKT sudah bergabung bersama kami di ini sore. Pemirsa, 6 jenazah korban kecelakaan bus pariwisata di Bantul, Yogyakarta dimakamkan hari ini. Untuk mempermudah proses pemakaman, ke-6 jenazah dimakamkan dalam satu liang lahat. Suasana haru mewarnai keberangkatan ke-6 jenazah korban dari rumah duka di Desa Meragen, Sukoharjo, Jawa Tengah menuju pemakaman. Sebelum dimakamkan, ke-6 jenazah korban disolatkan di masjid setempat yang tidak jauh dari pemakaman. Usai disolatkan, jenazah langsung dimakamkan. Untuk mempermudah prosesi pemakaman, ke-6 jenazah dimakamkan dalam satu liang lahat. Dijadikan satu liang lahat. Ya, karena untuk mudah untuk pemakaman. Berarti keluarganya setuju ya Pak ya? Yang Insya Allah semua setuju. Kita juga melihat situasi dan kondisi, Insya Allah semua setuju semuanya. 13 korban meninggal akibat kecelakaan maut di Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Di antaranya 3 warga Wonogiri, 1 warga Solo, dan sisanya 8 korban dari 2 desa di Kecamatan Polokarto, Sukoharjo. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, korban selamat Danarto yang duduk di dekat sopir melihat bahwa bus sudah tidak kuat menaiki jalan tanjakan dan membukakan pintu agar para penumpang bisa turun dari bus. Ya, kaget sih kaget. Saya perasaan dari kejadian naik pertama keluar dari PJJ, kan itu masuk di tengah sampai tengah alas itu kan ada tanjakan tinggi kan. Itu bus itu sudah tidak kuat. Busnya kuat? Ya, udah mati. Terus histeris kan penumpang, terus saya coba buat penumpang jangan sampai histeris lah, pokoknya bisa bis ini dinyalain lagi, ternyata nggak bisa. Terus sempat bis itu mundur sedikit, akhirnya si kernet itu suruh turun, suruh cari balok. Terus penumpang semakin histeris, pintu langsung saya buka, terus saya suruh turun semuanya. Alhamdulillah penumpang turun. Bis itu sudah mulai dinyalakan lagi sampai tinggi di atas. Terus penumpang mulai berjalan dan terus dimasukin lagi. Terus berjalan lagi sampai keluar itu alas, itu dalam kecepatan ya persening 3 itu. Tapi biasa itu. Tapi perasaan di waktu habis mati itu sopir sudah bilang sama kernet kalau filternya ini kotor. Bermasalah ya? Iya, bermasalah. Terus si konduktor, si kernet ini bilang katanya baru 1 minggu aja kita dari sini, nggak apa-apa. Tapi
sopir sama kernet itu bilang gitu, saya pada saat itu sudah tidak enak. Tapi saya diam aja kan, takut nanti keluarga saya itu histeris semua. Nah, sampai di tikungan 1-2 itu kelihatannya jalannya kan berliku. Ya, kalau nggak salah 4 kali tikungan ya nih. Yang ketiga itu sudah agak gimana gitu. Sopir itu sudah mau ganti persneling itu kayaknya sudah kayak nggak masuk. Terus di tikungan keempat itulah persneling itu sudah nggak bisa, padahal sudah turun. Terus dia mau ngambil rem, tapi remnya sudah nggak bisa bermain lagi. Waktu kejadian gimana reaksi Bapak waktu kecelakaan itu? Ya cuma saya bilang, Bir ini bisa enggak? Sopir itu enggak ada yang bicara, diam semuanya. Kelihatannya panik. Ini kan kalau tahu-tahu ini mungkin ini blong lah. Gitu. Nah, bis itu turun itu kan dengan kecepatan tinggi. Kan bolak-balik mau dihantemin kemana nggak tahu. Akhirnya sampai di tikungan yang terakhir itu kan, itu ada elok dari bawah kan, nanjak bawa, kalau nggak salah bawa pasir kan, itu mau dihantemin situ, takut semua habis. Kalau ke kiri jurang, pikirnya langsung ambil ke kanan. Tebingnya? Ya, tebingnya itu. Bapak keluarga berapa orang, Pak? Saya keluarga 4 orang, mertua 1, jadi 5. Kondisinya sehat? Alhamdulillah sehat. Selamat semua ya Pak ya? Alhamdulillah. Di bis satunya atau ikut dalam satu bis itu? Dalam satu bis. Dalam satu bis semua ya? Berarti Bapak, istri, anak 2, mertua. Pak, itu dalam rangka apa sih Pak kunjungan? Ini dalam arti terah keluarga. Oh, keluarga? Iya. Bukan pabrik ya? Bukan, cuman terah keluarga sambil bukan pabrik. Ini kan adiknya ibu saya itu kan mendirikan konveksi. Yeah. Cuman konveksi kecil-kecilan tapi online. Kecil-kecilan? Iya, online. Banyak online. Jadi Bapak namanya siapa Pak? Danarto. Danarto. Iya. Usia berapa Pak? 38. Pak Danarto ini? Warga Wuli Pak? Warga Pundung Sari. Kelurahan mana? Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Video seorang pria mengamuk di Bandara Internasional Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara viral di media sosial. Pria itu mengamuk karena gagal terbang dan tiketnya hangus. Biasa saya memohon dari tadi, kenapa tidak diindahkan? Seorang calon penumpang pesawat memarahi petugas Bandara Internasional Kuala Namu, Sumatera Utara. Calon penumpang ini tak terima karena gagal terbang dan tiketnya hangus karena tidak bisa menunjukkan hasil tes PCR. Pria ini menyebut pihak bandara tidak mensosialisasikan aturan ini. Padahal calon penumpang sudah membawa hasil negatif antigen. Sementara itu pihak Bandara Kuala Namu mengatakan video viral ini terjadi pada Sabtu 5 Februari lalu di area validasi Bandara Kuala Namu. Menurut petugas bandara, pria ini tidak memenuhi syarat untuk terbang karena hanya menggunakan surat rapid test. Padahal untuk syarat penerbangan tujuan dari dan ke Pulau Jawa dan Bali, calon penumpang wajib menunjukkan surat vaksin dosis kedua serta hasil negatif PCR 3 kali 24 jam. Jakarta. Seorang guru tewas dibunuh mantan suaminya saat akan mengajar di SDN Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. Kami akan ulas selengkapnya usai jeda berikut.